Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta. Kita mulai dari kasus 1. Ada saya Siti Julaiha selaku coach, kemudian rekan saya M. Rizal selaku coaching, dan rekan saya Victoria Siregar selaku observer atau pengamat. Kita mulai kasus 1. Pada saat jam istirahat, bel berbunyi, seorang murid yang bernama M. Rizal menemui gurunya di ruang guru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada Naem Rizal. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Oh iya Nak, hari ini Ibu mau ngobrol sama kamu. Kira-kira kamu ada waktu nggak ya? Oh, nggak apa-apa Bu, silakan. Ada apa Bu ya? Oh nggak ada, cuma ngobrol Nak. Soalnya Ibu sudah lama nggak ngobrol sama kamu seperti ini. Oh iya Nak, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu lebih banyak murung ya dari biasanya. Tepatnya setelah Ibu meminta kamu untuk mewakili teman-teman dalam lomba bahasa Inggris. Kenapa ya Nak? Sebenarnya saya juga ingin banget ngobrol sama Ibu, tapi malu. Alhamdulillah sekarang saya ketemu sama Ibu. Jadi apa yang perlu Ibu bantu Nak? Dan apa yang ingin kamu harapkan setelah kita ngobrol? Saya hanya ingin dapat solusi dari masalah yang dialami saya selama ini Bu. Terus ada lagi? Saya merasa tidak percaya diri Bu. Ketika saya tampil, jadi saya tidak percaya dengan kemampuan saya. Apa Nak yang membuat kamu tidak percaya diri? Saya merasa banyak kekurangan Bu. Jadi saya merasa tidak percaya diri untuk tampil ke depan. Oke, coba kamu ceritakan ke Ibu Naem Rizal, kenapa kamu menjadi tidak percaya diri? Sebenarnya saya juga mau tampil Bu, tapi saya takut teman-teman akan merendahkan saya karena saya bukan murid yang kaya seperti mereka. Saya juga tidak ganteng Bu. Ketika saya tampil saya merasa kurang pede gitu. Saya takut tidak bisa tampil secara maksimal gitu Bu. Oh begitu. Nah kalau boleh Ibu tahu, apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini untuk membuat kamu menjadi percaya diri dan bisa melihat kemampuan kamu Nak? Saya selalu berusaha bisa dekat dan bergabung dengan kawan-kawan. Tapi setiap pelajaran kelompok teman-teman lebih banyak menghancurkan saya. Tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Itulah masalahnya. Oh begitu. Nah kalau boleh Ibu simpulkan, artinya permasalahan kamu ini muncul dari rasa takut, keraguan-raguan, dan juga teman-teman yang tidak begitu mendukung. Bukan begitu Nak? Iya, betul Bu. Sehingga saya ragu untuk menerima tawaran Ibu. Oke Nak, sekarang kan kamu sudah tahu masalahnya. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Nah, seperti ini Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik banget. Tapi saya selalu menutup diri karena takut dengan penilaian teman-teman gitu Bu. Nah itu dia Nak M. Rizal. Mereka menganggap kamu tidak mampu karena kamu sendiri ragu-ragu dengan kemampuan diri kamu. Ya, kira-kira kedepannya apa yang ingin kamu lakukan Nak M. Rizal? Nah ini Bu, saya sampai sekarang ini saya masih bingung. Harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan itu Bu. Nah, dari beberapa hal yang harus kamu jelaskan, yang sudah kamu jelaskan, mana yang menjadi prioritas pertama kamu? Oh gitu Bu ya. Yang pertama sekali, saya akan berusaha untuk meyakinkan diri saya bahwa saya bisa. Ini yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha berani tampil dengan mengambil kesempatan yang Ibu tawarkan kepada saya. Kemudian yang ketiga, saya akan menunjukkan kemampuan saya kepada teman-teman di kelas. Ini Bu yang saya lakukan. Wah keren, Nak M. Rizal, Ibu bangga sama kamu. Kira-kira ada yang lain yang ingin kamu lakukan?
Saya akan membuat kelompok belajar bahasa Inggris, Bu, di kelas pulang sekolah. Kemudian saya juga bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu untuk melakukannya. Nah, ini yang Ibu suka sama kamu, Emizal. Bisa nggak kamu jelaskan lebih jauh lagi mengenai rencana kamu ini ke Ibu? Oh gitu, Bu ya. Ya, Bu. Saya akan buat jadwal, itu yang pertama. Kemudian untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan itu dengan kegiatan speaking practice seperti itu. Apa yang kamu maksud itu tutorial teman sebaya, Nak? Apa sih tutorial sebaya itu, Bu? Nah, tutorial sebaya itu, Naim Rizal, pemberian bantuan belajar oleh teman yang seusia dengan kamu, yang memiliki kemampuan akademik yang bagus dan sosial yang tinggi. Seperti kamu yang memiliki rencana untuk membantu teman dalam meningkatkan kemampuan speakingnya. Oh gitu, Bu ya. Akhirnya saya paham, Bu, apa yang Ibu ceritakan itu. Apa yang Ibu maksud itu. Nah, dari obrolan kali ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Oh ya, Bu. Saya akan bergabung dengan teman-teman dan bekerja sama jika belajar kelompok, dan saya akan membuat tutorial sebaya yang seperti Ibu sebutkan tadi. Nah, Ibu senang sekali dengan apa yang kamu capai dalam diskusi kita kali ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan dengan rencana ini, yang akan kamu jalankan? Setelah dari sini, saya akan menemui teman-teman saya di kelas dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan direncanakan. Jadi saya jelaskan kepada teman, ini kegiatan yang akan saya laksanakan ke depannya, seperti itu. Wah, luar biasa. Kira-kira siapa yang akan kamu ajak untuk membantu kamu menjalankan komitmen ini? Rencananya saya meminta Zahran untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ini, Bu. Nah, Naim Rizal, kamu luar biasa. Ibu senang sekali. Dan Ibu yakin kamu pasti bisa. Semangat! Iya, Bu. Semangat, Bu. Baik, terima kasih. Kita lanjut pada kasus 2 yang akan dibuka oleh rekan kami, Victoria Siregar. Kita dengarkan pengamat dari penyampaian pengamatan dari observer, yaitu rekan kami, Victoria Siregar. Persilakan. Terima kasih, Ibu Siti. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang saya lihat dari coach dan coachee. Yang pertama, tujuan. Tujuannya itu sangat baik. Coach menyampaikan pembukaan dan menggunakan kalimat asertif. Kemudian kalimat pertanyaan coachee juga disampaikan dengan tujuan yang jelas. Kemudian di bagian nomor 2, identifikasi, itu sudah sangat baik. Pertanyaan yang diajukan coach bersifat terbuka dan mampu mengeksplor coachee untuk memberikan respon dengan baik dan jelas. Selanjutnya yang ketiga, rancangan aksi itu sudah sangat baik. Umpan balik yang disampaikan coach sangat positif. Kemudian ada juga bahasa apresiasi dari solusi yang diusulkan oleh coachee. Nah, yang terakhir yaitu tanggung jawab sudah sangat baik karena coach memberikan pertanyaan dengan baik diiringi dengan apresiasi positif sebagai bagian dari komunikasi asertif. Dan umpan balik yang diberikan juga merupakan tanggung jawab yang sangat baik dan positif. Itu saja hasil pengamatan yang saya lakukan. Terima kasih. Skenario kasus 2. Pada jam istirahat, Siti menemui Bu Pinto yang berada di ruang UKS sedang mengoreksi buku kerja. Siti gelisah dan bingung seperti ada yang ingin diungkapkannya. Siti langsung mengetuk pintu dan bergegas masuk saat diizinkan oleh Bu Pinto. Selamat siang, Bu Pinto. Bisa saya minta waktunya? Saya ingin ngobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Siang, Siti. Dengan senang hati. Kita ngobrol di ruangan ini saja ya. Apa yang mau kamu ceritakan pada Ibu?
Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu pembelajaran. Nah, hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Apakah harapan kamu di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang mengganggu pikiran saya, Bu Vinto. Apakah ada lagi, Siti? Saya ingin memperbaiki cara belajar saya juga dan mendapatkan nilai yang baik, Bu. Nah, sekarang kamu boleh menceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Begini Bu, saya merasa terganggu dengan ucapan dari Pak Rudi. Beliau sering menyindir saya saat belajar. Saya juga merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil Bu dalam masalah nilai. Apa yang membuatmu merasa terganggu dan tidak adil dari guru tersebut? Begini Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid kelas mengikuti. Namun saya tidak dapat mengikutinya. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu saat membuka les privat tersebut? Jadi begini Bu, saya merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir saya bahwa saya tidak mau ikut les privatnya. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu sudah mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir murid yang tidak mau ikut les. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, Bu, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila mengalami kesulitan dalam belajar. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Ya, saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena kan saya tidak mengikuti privatnya. Oh, seperti itu. Apakah temanmu yang tidak mengikuti les merasakan demikian? Tidak, Bu. Teman-teman saya yang lain tidak merasa kalau Pak Rudi menyindir. Hanya saya, Bu, yang merasa. Nah, jika boleh Ibu tahu, bisa kamu ceritakan lagi apa yang membuatmu merasakan ketidakadilan? Begini, Bu. Rasanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan dengan benar dalam ulangan itu. Tapi mengapa nilai yang saya dapatkan sangat kecil, Bu, dari teman-teman yang lain? Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu ambil dalam menghadapi masalahmu ini? Nah, saya sudah sering rajin belajar, mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah, dan karena itu saya menduga bahwa saya mendapat nilai kecil karena tidak mengikuti les privat, Bu, karena saya sudah belajar. Lalu, apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan? Belum sih, Bu. Saya berkeinginan menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya selama ini. Terus, mengapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Enggak sih, Bu. Gurunya sih juga baik. Pada saat menjelaskan pembelajaran, beliau juga bagus. Dan semua anak senang belajar. Kenapa tidak kamu coba saja? Itu akan membuatmu menyelesaikan masalah. Benar juga ya, Bu. Seharusnya saya mencoba untuk menemui Pak Rudi. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les. Kenapa saya tidak ikut les? Dan saya ingin bertanya, apakah itu akan mempengaruhi nilai saya? Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasikan alasan saya mendapat nilai kecil, Bu. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Nah, saya termasuk anak yang senang belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran tersebut dengan latihan soal. Selain itu, saya juga membuat catatan, saya juga berdiskusi dengan kakak dan orang tua saya di rumah. Apabila saya mengalami kesulitan dalam belajar. Namun akhir-akhir ini
Kakak dan orang tua saya sibuk, Bu. Jadi tidak bisa mendampingi saya untuk belajar. Apakah hal tersebut mempengaruhi hasil belajarmu? Saya merasa berpengaruh sih, Bu. Karena kan tidak ada yang membimbing saya seperti biasa, Bu. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya untuk memperbaiki nilaimu? Kalau untuk ikut les, sepertinya saya tidak bisa, Bu, karena tidak ada yang mengantar jemput saya. Tapi saya akan meminta teman saya yang ikut les untuk menjelaskan ke saya yang belum paham. Nah, selanjutnya, apa rencanamu dalam mencapai tujuan? Yang pertama, Bu, saya akan menemui guru tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya. Yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan. Terakhir, saya juga akan membuat jadwal kegiatan untuk mengatur kegiatan belajar dan latihan saya, juga meminta bantuan teman saya yang ikut les untuk saya bisa belajar dengan baik. Oke, Ibu sangat suka dengan rencana kamu. Lalu, apa komitmen kamu untuk menjalankan rencanamu ini? Nah, besok Bu pagi-pagi saya akan langsung menemui Pak Rudi di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Siapa yang akan kamu minta bantuan dalam menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan Lisa, Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar. Nah, itu sudah baik kamu lakukan. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Selamat pagi. Baiklah, itu tadi skenario dari kasus 2. Kami persilakan Pak M. Rizal untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Kepada Pak M. Rizal kami persilakan. Pak, mic-nya Pak. Setelah saya memperhatikan skenario 2, kasus 2 yang dilakukan oleh Ibu Pinto dengan Ibu Siti Juleha, kalau dilihat dari segi tujuan dari model cerita ini, tujuan daripada coaching tersebut itu coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, kemudian juga menyampaikan keterbukaan dengan secara bersama-sama mencari solusinya. Kemudian juga yang kedua, identifikasi. Adapun tentang identifikasi ini, pertanyaan yang diberikan coach dalam menggali potensi-potensi untuk coach memunculkan alternatif solusi dari permasalahan, dan juga gaya bahasanya sangat enak didengar dan dipastikan sudah akan nyaman didengar oleh coachnya. Kemudian juga rencana aksinya, umpan balik yang disampaikan coach disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dan beberapa bahasa solusi yang disampaikan oleh coach kepada coachnya. Kemudian yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab. Adapun tentang tanggung jawab ini, yaitu tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dan dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi setelah saya lihat, itulah modelnya sudah sangat bagus sekali tentang skenario 2 ini. Mungkin itu saja dari saya selaku observasi pengamatnya. Terima kasih. Terima kasih Pak M. Rizal. Kita lanjutkan kasus ketiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami pada kesempatan kali ini akan menampilkan skenario coaching kasus 3. Saya selaku coach M. Rizal, kemudian Ibu Pinto selaku coachnya, dan Ibu Siti Juleha sebagai pengamat. Dalam kasus ini, bel berbunyi panjang sebagai pertanda selesainya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Beberapa guru sudah bersiap-siap untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu saya menjumpai seorang guru. Lalu saya menyapanya, "Selamat sore, Bu." Iya, Pak. Selamat sore. Apa kabarnya, Bu? Kelihatannya Ibu hari ini murung. Biasanya Ibu nggak pernah murung seperti ini. Ceritakan dong sedikit.
Apa masalahnya? Iya Pak, saya sedih. Tadi saya dipanggil kepala sekolah. Oh, Ibu dipanggil kepala sekolah tadi. Tentang supervisi tadi ya? Kira-kira apa yang disupervisi oleh pengawas itu, Bu? Begini Pak, kepala sekolah menegur saya karena pengawas tidak setuju kalau saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, begitu Bu ya. Kepala sekolah, Ibu dipanggil oleh kepala sekolah tadi itu atau pengawas yang memanggil? Atau pengawasnya yang datang ke sekolah ke kelas Ibu ya? Pengawas yang datang ke Iya, kelas Ibu? Oh gitu. Jadi tadi pengawas sempat masuk ke kelas Ibu, sedang Ibu mengajar di kelas? iya Pak, pengawas beradu argumen dengan saya. Oh, beradu argumen. Apa yang dapat saya bantu, Bu, dari pembicaraan kita pada kali ini? Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari hasil diskusi kita pada sore hari ini? Saya ingin Bapak bantu untuk menemukan solusi atas masalah saya, Pak. Oh gitu ya. Bisakah Ibu ceritakan bagaimana perasaan Ibu saat Ibu mengajar di kelas sebelum ditegur oleh pengawas tadi? Saya dan anak-anak sedang antusias karena saya memperkenalkan game baru yang bisa memperkaya kosakata bahasa Inggris. Oh gitu Bu ya. Bahasa Inggris mereka wah ini menarik sekali Bu. Yang terjadi di kelas tadi. Saya mengajar secara kontekstual, Pak, dan saya juga sudah memecah materi-materi saya ke dalam catatan-catatan kecil. Dan materi tersebut tidak lepas dari kurikulum, Pak. Oh, begitu ya. Apakah Ibu yakin dengan tindakan Ibu itu? Iya, Pak, saya yakin. Karena pendapat murid saya, mereka senang kalau belajar di luar kelas dan tidak membaca buku teks. Kemudian hasil dari ulangan dan ujiannya juga bagus. Tiap tahun sekolah kita selalu jadi juara lomba debat bahasa Inggris. Tingkat provinsi loh Pak. Kemudian dalam percakapan sehari-hari juga mereka antusias. Walaupun dicampur dengan bahasa Indonesia sedikit. Menurut saya metode yang saya gunakan itu sudah tepat Pak. Oh gitu Bu ya. Memang sudah sangat bagus sekali itu Bu, luar biasa sekali. Lalu rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk mempertahankan aksi Ibu yang mengajar seperti itu bagusnya di kelas? Saya akan meyakinkan murid saya bahwa belajar bahasa Inggris yang penting berani untuk mencoba dulu. Tidak perlu seperti membaca buku teks yang grammar dan tensisnya sudah tertata baik. Saya akan mengajak murid saya untuk percaya diri berkompetisi dan mengembangkan potensinya sesuai dengan English Club. Oh begitu Bu ya. Memang ide Ibu itu ide yang luar biasa Bu. Kalau begitu pertahankan strategi metode mengajar Ibu, tetap semangat Bu. Ibu sudah banyak memberikan perubahan besar ya pada sekolah Ibu itu. Apa komitmen Ibu ke depannya untuk menjalankan rencana ini? Dan siapa yang akan membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu ini rencananya? Saya besok pagi akan menemui kepala sekolah dan menjelaskan strategi dan metode mengajar saya. Dan saya akan mengajak rekan saya Ari untuk membantu saya dalam menjalankan komitmen ini. Wah, luar biasa Bu ya. Itu sangat bagus sekali komitmen Ibu. Terima kasih banyak Pak sudah mau mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih sudah berbicara atau berargumentasi menjelaskan permasalahannya dengan saya. Sekarang kami persilakan kepada Ibu Siti Juleha untuk memberikan observasi tentang skenario kasus 3 ini.
Baik, terima kasih rekan saya Pak M. Rizal. Selaku observer pada kasus 3 ini, saya akan mulai mengamati dari tujuan. Nah, pada tujuan saya melihat sudah sangat baik ya. Karena coach menyampaikan pembukaan, kemudian pembukaannya pun menggunakan komunikasi asertif. Pertanyaan yang dilontarkan sangat luar biasa, sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang ingin ia capai dari diskusi ini. Jadi sangat baik sekali untuk tujuannya. Lalu pada identifikasi sangat baik karena pertanyaan yang diajukan oleh coach bersifat terbuka, ya jadi sangat terbuka sekali dan mampu mengeksplor coach untuk memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, pada tahap rencana aksi itu juga baik ya karena umpan balik yang disampaikan coach sangat positif. Dan ada bahasa persuasi yang saya lihat di situ, apresiasi. Maaf, bahasa apresiasi sehingga itu memberikan respon yang positif pula kepada coach. Jadi coach semakin nyaman, semakin terbuka untuk menyampaikan permasalahannya. Nah, terakhir pada tanggung jawab, ini luar biasa sekali ya. Kita bisa melihat komitmen yang disampaikan oleh coach kepada coachnya bahwa dia akan melaksanakan ya rancangan mulai dari menemui kepala sekolah, kemudian juga akan menjelaskan. Itu luar biasa, artinya di situ kita bisa melihat tanggung jawab yang luar biasa dari coach untuk menyelesaikan permasalahannya pada kasus 3 ini. Itu saja Pak, dari saya cukup selaku observer. Oke, terima kasih kepada Ibu Siti Juleha selaku pengamat dari observasi skenario kasus 3 ini. Terima kasih, itulah penampilan dari kami bertiga, saya M. Rizal, kemudian Bu Siti Juleha dan Ibu Victoria, kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.